Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Kita akan memulai ibadah online kita pada saat ini. Sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, saat ini Tuhan kami serahkan ibadah online kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami Bapa. Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang telah mempersiapkan diri untuk melayani Engkau dengan pengurapan dari tempat maha tinggi Bapa. Biar apapun yang dikerjakannya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi umat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sampai saat ini kami masih ada Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yesus. Bapakku datang,
kami perlu Engkau Yesus. Shikaya rara makara sana. Yesus, bila Engkau tak besertaku, Yesus, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, biarlah kami berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami tak bisa berjalan Tuhan. Berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap waktu, biarlah kami berjalan di dalam Roh-Mu Yesus. Dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Apa kabar saudara-saudara yang terkasih? Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi di ibadah online saat ini. Dan saya sangat berharap dan berdoa Anda dalam kondisi baik dan sehat tanpa kurang satu apapun. Walaupun kita masih ada di situasi yang seperti ini, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan. Alami kebaikan Tuhan dalam segala keadaan yang kita hadapi. Dan berterima kasih kepada Tuhan, dan kita ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Saya percaya saudara diberkati lewat pujian-pujian penyembahan yang kita naikkan, dan berterima kasih kepada tim pemuji yang sudah memimpin kita dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu bagi kami, buat rahmat dan berkat-Mu yang tiada henti dan tidak pernah kering bagi kami Tuhan.
Ajar kami untuk menyadari dan mengakuinya. Terima kasih untuk berkat yang hebat ini. Dan tiba waktunya kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, membantu kami memberikan pengertian, agar kami mengerti dari waktu ke waktu. Begitu juga setiap firman yang kami dengar, dan firman yang sebentar lagi akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati kami. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, perkataan dan kata demi kata, dan juga pikiran dan hati. Begitu juga Engkau mengurapi pikiran dan pendengaran umat-Mu dimanapun saja berada. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setelah ini kami hidup di dalamnya dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Bahkan sampai kami keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu dasarkan kesiapan kami merenungkan firman hanya di dalam satu nama yang kudus dan mulia dan suci. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Semua kita yang siap terima firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan saya beri tema dalam tenang. Sekali lagi, firman Tuhan saya beri tema dalam tenang. Kita masih ada di situasi yang belum juga kunjung selesai. Tetapi kita tahu lewat informasi-informasi progres membaik tentu ada. Dan itu menjadi sebuah sukacita tersendiri dan harapan bagi kita. Dan terus akan berlangsung. Dan tentu tidak lepas daripada kerjasama Anda dan saya. Bersyukur kepada Tuhan, pemerintah sudah mengakomodir situasi ini dengan sangat baik. Tetapi jangan hanya berharap sampai di situ, keterlibatan setiap kita masing-masing juga dibutuhkan. Jadi pada saat pemerintah memanage situasi ini dan kita terlibat bersama-sama mendukungnya, maka kita akan ada di situasi yang baik sekali lepas dari pandemi ini tentunya. Karena sudah ada beberapa negara-negara yang mengalaminya dan mereka sehari-hari mereka sudah melepas masker. Dan saya mengajak kita bersama-sama, situasi yang kita hadapi saat ini bukan hanya golongan tertentu saja, tetapi semua orang menghadapinya, semua orang mengalaminya. Nah, apakah respon kita di situasi yang seperti ini? Situasi yang seperti ini bisa juga kita katakan sebagai arena pengujian iman bagi Anda dan saya. Dan tentu tidak ada yang salah. Karena jika kita melihat situasi ini dan kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, dan dengan hikmat yang baik yang datang daripada Tuhan, maka akan menolong kita tentunya. Dan tentu juga dengan kita berdoa bagi saudara rekan kita yang mungkin terpapar, kita doakan mereka dan percayalah bahwa di dalam nama Yesus mereka akan mengalami kesembuhan. Haleluya. Nah, jemaat Tuhan terkasih di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, situasi yang kita hadapi saat ini dihadapi oleh banyak orang, bukan hanya golongan tertentu, oleh banyak orang. Tetapi kita percaya melalui firman Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia gembala yang menyertai kita dan menolong kita. Saya mulai di dalam Mazmur Daud, di Mazmur pasal 23, ayat yang pertama. Dikatakan demikian, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pemazmur dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala. Gembala itu bertugas memberi makan, membimbing, melindungi. Nah, pemazmur mengenal bahwa Tuhanlah yang memberi makanan bagi jiwa dan rohnya. Tuhanlah yang membimbing dia. Tuhanlah yang melindungi dia. Ada banyak kali orang berkata bahwa saya baik-baik saja karena saya sendiri. Saya baik-baik saja karena kekuatan saya. Saya baik-baik saja karena ini dan itu, karena apa yang saya miliki dan sebagainya. Tapi maukah kita dengan rendah hati, kita mengakui, membangkitkan kesadaran kita
bahwa Tuhanlah gembala kita. Dia memberi makanan bagi kita. Dia membimbing dan dia juga melindungi. Itulah gembala. Dan Daud berkata, pemazmur berkata, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan berarti lebih dari cukup. Saudara bisa bayangkan, Mazmur 23 ini menjelaskan bahwa situasi Daud bukan situasi yang baik. Tetapi dia berkata takkan kekurangan, berarti lebih dari cukup penyertaan Tuhan. Kesediaan Tuhan hadir untuk Anda dan saya. Di ayat yang keempat, di Mazmur 23, dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tahukah saudara, lembah kekelaman yang dimaksud di sini adalah bayang-bayang maut atau bayang-bayang kematian. Tetapi pemazmur mengatakan dia tidak takut bahaya. Dia berjalan dalam lembah kekelaman. Dia tidak takut karena gembala sejati besertanya. Pengakuan ini keluar dari ungkapan seorang yang begitu dekat memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak takut bahaya menunjukkan ketenangan Raja Daud. Makanya dia berkata, aku tidak takut bahaya. Ketenangannya membuktikan dia mengenal gembala yang sejati. Amin. Ini menjadi contoh bagi Anda dan saya. Di situasi yang kita hadapi saat ini, kita belajar untuk tidak takut bahaya. Itu membuktikan bahwa kita tenang. Itu menunjukkan bahwa kita aman bersama dengan Tuhan. Dan ketenangan itu, seperti bagaimana pemazmur, ketenangannya membuktikan bahwa dia mengenal gembala yang sejati. Seharusnya kita pun demikian. Ketenangan kita itu membuktikan bahwa kita mengenal gembala yang sejati. Tahu beda dengan mengenal. Ada banyak orang yang tahu, tapi belum tentu mengenal. Saya kasih contoh sederhana, saya sendiri saja. Ada banyak orang yang mungkin tahu saya kira-kira seperti itu. Tetapi apakah mereka mengenal? Belum tentu. Mereka hanya tahu dari kata orang, atau mereka mungkin tahu pernah bertemu, tetapi sebenarnya mereka tidak mengenal. Nah, kalau orang yang mengenal, komennya pasti beda. Kalau orang cuma sekedar tahu, komennya macam-macam. Bahkan bisa saja nyinyir. Baru ada isu, belum tentu kebenarannya, tapi udah nyinyir. Tapi kalau orang kenal, komennya beda. Contoh sederhana, Raja Daud. Dia dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang kematian. Tetapi dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Karena Daud mengenal, bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia mengenal. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, kenalah gembala yang sejati. Kenalah, dan terus kenalah. Lebih dekat dan lebih dekat. Itulah tugas gembala. Dia memberikan makanan bagi jiwa. Dia membimbing, dia melindungi. Bukankah Kristus adalah gembala sejati kita? Katakan amin. Ya, Kristus adalah gembala sejati kita. Dia gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Dia gembala yang agung. Roh Kristus ada bersama dengan Anda dan saya. Haleluya. Di dalam Yohanes pasal 10, ayat 10, dikatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Dari konteks pasal ini, Yesus mengungkapkan tentang gembala yang baik. Dan dia memberikan perbandingan pencuri dan gembala yang baik. Pencuri di sini adalah iblis. Tuhan mengatakan bahwa iblis itu pencuri. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri atau iblis ini tidak punya kepentingan yang baik. Agendanya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, menunjukkan kepada dirinya, aku datang, dia berkata, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sih yang dicuri? Yang dicuri adalah sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Itu yang dicuri iblis. Pada saat itu terambil dari diri kita, maka yang ada tinggallah di dalam diri kita gusar, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan itu akan muncul skala berlebihan. Nah, jemaat Tuhan, kehadiran Yesus memberikan kepada kita agar kita mempunyai dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan di sini dimaksudkan adalah sampai penuh, sampai berlimpah. Artinya Anda tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Karena sampai penuh, sampai berlimpah. Anda dan saya membutuhkan ketenangan. Siapapun orang membutuhkan ketenangan. Nah, oleh karena itu, Yesus memberikan itu kepada Anda dan saya. Sekali waktu, di dalam Markus pasal yang ke-6, setelah Yesus melayani dan menyatakan membuat mujizat, dia mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Murid-muridnya disuruh pergi lebih dahulu, dan kemudian Yesus masih di darat dan menuju ke bukit untuk berdoa. Dan dari cerita ini, kita akan mengerti bahwa Tuhan pun mau Anda dan saya tenang. Dia pun memberikan kuasa untuk kita tetap tenang di dalam segala keadaan. Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Dikatakan, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Amin. Dikatakan Yesus melihat betapa payah murid-murid mendayung karena angin sakal. Mereka berhadapan dengan angin yang dimana berlawanan arah. Yesus melakukan ini kalau kita perhatikan dengan sengaja. Karena Yesus mau memiliki waktu-waktu khusus dengan murid-muridnya. Dengan tujuan dia mau menunjukkan keilahiannya kepada murid-muridnya. Makanya diperlukan waktu-waktu khusus. Bahkan ada waktu-waktu yang mungkin tidak enak, terlalu berat dihadapi murid-murid. Tetapi di sana keilahian Yesus
dinyatakan. Dan mereka tahu siapa Yesus sebenarnya. Yesus memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Karena Yesus tahu ketakutan mereka. Membuat apa yang sudah mereka dengar dan mereka lihat menjadi sirna. Begitu juga dengan kita. Kita harus mau lebih mengenal firman Tuhan. Lebih sungguh. Bahkan rajin untuk merenungkannya. Karena jika tidak, apa yang kita dengar dan yang kita lihat, itu membuat semua menjadi sirna. Apa yang kita dengar atas firman Tuhan menjadi hilang. Dan iman kita menjadi runtuh. Yesus menyuruh murid-muridnya tenang. Agar ketakutan tidak menguasai mereka. Begitu juga kita harus mau seperti murid-murid. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Tenang. Kita pun harus mau tenang. Dan akhirnya murid-murid pun tenang. Setelah mereka melihat Yesus. Yesus menyuruh murid-muridnya agar ketakutan itu jangan menguasai. Makanya dia berkata, tenanglah. Kalau kita tidak ingin dikuasai ketakutan, tenanglah. Bukan level badai yang menjadi ukuran, tetapi kehadiran Sang Penolong yang menentramkan hidup Anda dan saya. Kalau kita perhatikan di sini, bagaimana murid-murid diberikan waktu untuk mengenal Tuhan lebih dekat, walaupun dengan badai. Kita perhatikan pasal yang keempat. Yesus bersama dengan murid-murid menghadapi badai yang sangat besar sekali. Bahkan murid-murid pun sangat ketakutan. Kemudian di pasal yang ke-6, mereka menghadapi angin sakal. Mereka lupa bahwa gurunya adalah seorang yang luar biasa. Pribadi yang luar biasa. Bahkan alam pun takluk kepadanya. Nah, sebelum pasal 6 ini terjadi, peristiwa angin sakal ini, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, Yesus baru saja mengadakan mujizat. Memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi baru saja terlewati mujizat itu. Mereka lupa akan keilahian Yesus. Makanya dikatakan ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Markus 6 ayat 52 di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Sekalipun mereka telah melihat mujizat pada petang sebelumnya. Kapan itu petang sebelumnya? 5 roti dan 2 ikan. Mereka masih belum menyadari siapakah sebenarnya Yesus. Mereka masih belum menyadari ketidaksadaran inilah, ketidakmauan untuk menyadari inilah yang membuat mereka mengalami ketakutan demi ketakutan. Padahal dari setiap badai yang mereka hadapi, Tuhan punya tujuan. Kalimat selanjutnya dikatakan demikian, mereka bersikeras tidak mau mengerti. Jika Anda dan saya, jika kita bersikeras tidak mau mengerti, maka kita tidak akan bisa mengalami keilahian Yesus. Telah melihat mujizat, masih belum mau menyadari. Degil sekali. Saya percaya setiap kita pasti melihat mujizat kok. Di masa lalu Tuhan tolong kita. Tetapi seringkali kita di saat ini kita mempertanyakan, mana Tuhan? Mana Tuhan? Jika Dia menolong kita di masa lalu, Dia juga menolong kita di saat ini. Begitu juga jika Dia menolong kita di saat ini, hal yang sama Dia juga menolong kita di masa yang akan datang. Bersikeras tidak mau mengerti, itu berarti sikap acuh tak acuh. Inilah yang dilakukan murid-murid.
Sampai Tuhan Yesus tiba waktunya dia berkata, alangkah lebih baik jika aku pergi. Ini menunjukkan bahwa murid-murid memang harus dewasa. Dia harus mengenal gurunya, dia harus mengenal Kristus. Dia harus mengalami keilahian Kristus. Kita harus mengalami keilahian Kristus. Mujizat roti petang itu mengungkapkan siapa Yesus sebenarnya. Pasal 4 di mana Yesus meredakan angin yang begitu dahsyat, itu sudah menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Dia bukan hanya seorang rabi, dia bukan hanya seorang nabi, dia adalah Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, yang jadi pertanyaan begini, disebabkan oleh apakah ketenangan itu? Saya ulangi sekali lagi. Disebabkan oleh apakah ketenangan itu? Ketenangan itu terjadi jika kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Melalui apa? Saya berikan tips di kesempatan yang baik ini. Melalui apa? Melalui rajin merenungkan firman Tuhan dan rajin di dalam hadiratnya melalui doa dan pujian. Untuk mengusir ketakutan, hanya dengan melakukan dua hal itu. Rajin merenungkan firman Tuhan dan rajin ada di dalam hadiratnya melalui doa dan pujian-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Itulah Anda dan saya akan mengalami ketenangan. Nah, ketenangan itu terjadi jika kita mau mengisi diri kita dengan firman Tuhan terus menerus. Jika kita mau ada di bawah kaki Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Dia. Karena ketenangan itu datang daripada Tuhan sendiri. Damainya, tenangnya diberikan kepada kita. Seperti yang Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak diberikan oleh dunia ini. Artinya, saudara tidak bisa mencari damai sejahtera dan memintanya kepada dunia. Karena itu hanya diberikan dari Tuhan kepada Anda dan saya. Jadi kedekatan kita kepada Tuhan sangat menentukan itu semua. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Di dalam tinggal tenang dan percaya, di sanalah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Kekuatan itu lahir dari dalam, keluar, dan akan menguasai hidup kita. Responi segala situasi dengan ketenangan yang datang dari firman Tuhan. Responi segala keadaan dengan ketenangan yang kita dapatkan dari hadirat Tuhan. Sebagai yang terakhir, saya mau katakan, ketenangan adalah dasar. Dan di atas dasar itu adalah damai sejahtera, sukacita. Jika saudara ingin memiliki damai sejahtera dan sukacita, sekali lagi, dasarnya adalah ketenangan yang Tuhan janjikan bagi Anda dan saya. Saya percaya saudara ingin tenang. Kita mau tenang bukan? Amin. Haleluya. Kita mau tenang. Ketenangan datang daripada Tuhan. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita bersama-sama, tanpa terkecuali, dimanapun saudara berada yang menyaksikan ibadah virtual ini, mari dalam tenang, maka saudara akan menemukan damai sejahtera, sukacita. Pilihlah berjalan bersama dengan gembala kita yang baik, gembala yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Apakah saudara diberkati dengan firman Tuhan ini? Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita
Dan saya mengajak kita masuk kembali dalam hadirat Tuhan melalui pujian. Dengarkan dan naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau setia Bapa. Kami percaya itu Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kami percaya Bapa, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Kau memberkati, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolong.
Kita sudah ada di akhir ibadah dan saya mengajak kita bersama-sama untuk kita berdoa dan menerima berkat pada kesempatan yang baik ini. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati. Biarlah kiranya Engkau terus Tuhan melawat kami dari waktu ke waktu. Dan biarlah Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian, seluruh kru yang terlibat. Tuhan mengurapi dan memberkati hidup mereka. Begitu juga umat-Mu yang menyaksikan online service ini dimanapun saja berada. Saat ini kami berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu, Tuhan memberkati. Begitu juga kami bawa doa saat ini untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Untuk Bapak Presiden, wakilnya, untuk para menteri, jajarannya, begitu juga pemerintah provinsi, sampai kepada pemerintah di tingkat kelurahan. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kekuatan, Engkau memberkati mereka. Dan biarlah setiap hal-hal yang diambil, yang menjadi sebuah keputusan, adalah keputusan yang menolong, yang baik bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup melalukan situasi ini dan menolong setiap kami orang percaya. Begitu banyaknya umat-Mu berdoa meminta kemurahan-Mu. Dan kami tahu waktu Tuhan akan berjalan tepat pada waktunya. Memberikan hal-hal yang baik bagi kami. Dan kami akan berdiri bersorak-sorai bersukacita mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdoa saat ini untuk tenaga medis, untuk relawan-relawan yang ada. Tuhan Kau memberikan kekuatan dan sukacita. Begitu juga berdoa bagi yang terpapar saat ini terpapar dan isolasi mandiri. Tuhan juga Engkau memulihkan mereka, memberikan kekuatan dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan, kami serahkan situasi-situasi dimanapun saja berada. Biar kiranya tidak terjadi situasi-situasi yang menegangkan. Ya, kami berdoa biar tidak ada keributan, tetap damai sejahtera terjadi. Kami lepaskan kepada bangsa dan negara kami, kepada kota kami dimanapun saja kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Begitu juga kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu untuk tetap bersatu, berdoa, mengangkat tangan dan merendahkan diri untuk memohon kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan terjadi atas kota, bangsa kami, bahkan atas dunia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Dan saat ini umat Tuhan, marilah angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih dan rahmat di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan erat di dalam Roh-Nya yang kudus. Kita terima saat ini di sini sampai Kristus datang kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.